Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesar Orlanda, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Ini 17.10.60.276, ujian akhir semester pada mata kuliah MSDM Internasional. Jadi pada kali terakhir meragukan beberapa sikap yang menyangkut karyawan nasional untuk penugasan internasional karena ada beberapa hambatan dalam mengambil keputusan penugasan internasional. Apa saja yang menjadi bahan pertimbangan bagi suatu perusahaan dalam menentukan karyawan nasional ini, baik dari segi eksternal maupun hambatan yang dibentuk itu sendiri. Saya akan menjelaskan hambatan-hambatan maupun pertimbangan perusahaan terhadap karyawan nasional ini. Yang pertama saya akan menjelaskan dari segi eksternal terlebih dahulu. Menurut saya, yang pertama itu dari segi eksternal, para manajer SDM ragu-ragu dalam menyeleksi karyawan nasional ini. Yang kedua itu lokasi-lokasi secara budaya keras yang menghalangi ekspatriat karyawan nasional. Yang ketiga, para karyawan nasional yang diseleksi memiliki stereotype dalam pikiran mereka yang mempengaruhi keputusannya. Kemudian ada pun hambatan yang dibentuk sendiri atau hambatan internal. Jadi menurut saya beberapa karyawan nasional memiliki kesediaan yang terbatas untuk berelokasi. Jadi contohnya misalnya wanita. Jadi wanita itu cuman ada beberapa hal pekerjaan yang bisa ia lakukan, tidak seluruhnya, tidak seperti laki-laki. Yang kedua itu pasangan karir ganda. Jadi pasangan karir ganda ini akan sangat mempengaruhi dalam penugasan internasional. Jadi karyawan nasional ini tidak bisa terfokus dalam satu penugasan nasional kalau ia ada karir lain. Yang ketiga, para karyawan nasional sering merupakan suatu hambatan untuk karir mereka sendiri dengan tidak sesuai model perang berdasarkan jenis kelamin. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan hambatan bagi suatu perusahaan menurut saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randika Wirajaya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala perusahaan dalam menentukan karyawan yang ditugaskan untuk penugasan internasional baik dari segi internal maupun eksternal? Kita akan membahas faktor internal terlebih dahulu atau apa yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Yang pertama, kurangnya kemampuan berbahasa asing atau bahasa Inggris. Contohnya, jika karyawan tidak mampu berbahasa asing atau bahasa Inggris, maka ia akan kesulitan berkomunikasi dengan karyawan lain dari berbagai negara, sehingga kerjasamanya dengan karyawan lain akan terhambat. Kemudian, kurangnya penguasaan komputer. Contohnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, hampir semua divisi pada perusahaan, apalagi perusahaan internasional, menggunakan komputer dalam menjalankan tugasnya, sehingga karyawan internasional dituntut mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Dan yang ketiga, kurangnya soft skill yang dimiliki oleh karyawan dalam negeri untuk penugasan internasional, seperti soft skill kolaborasi yang baik untuk bekerja sama dalam tim yang diisi oleh karyawan dari luar negeri. Selanjutnya, faktor eksternal. Hambatan-hambatan yang terjadi adalah yang pertama, perbedaan budaya. Contohnya, dalam bekerja di beberapa negara lebih berorientasi pada kelompok, sedangkan di negara lain lebih kepada individualistis. Yang kedua, tekanan keluarga. Contohnya, seorang karyawan yang sudah menikah memiliki seorang istri yang tidak mampu ditinggalkan sendiri di daerah asalnya, sedangkan istrinya tersebut tidak mau pergi ke luar negeri. Ia ingin tetap di daerah tempat ia tinggal. Dan di sisi lain juga, orang tua si karyawan tidak mengizinkan
bekerja di luar negeri. Dan yang ketiga, keraguan manajer akan ketidakmampuan karyawan untuk menghadapi tanggung jawab penugasan internasional yang lebih besar. Contohnya, saat bekerja pada perusahaan nasional, karyawan-karyawan yang dimiliki kualitasnya hanya biasa-biasa saja atau standar dan tidak memiliki nilai tambah yang dibutuhkan sebagai karyawan luar negeri atau penugasan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Priska. Saya dari kelas EKI 1 2017. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pertanyaan dari UAS Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu pertanyaannya, jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang menjadi pertimbangan sebuah perusahaan untuk memilih karyawan, baik dari segi eksternal ataupun hambatan dari dibentuk sendiri. Hambatan-hambatan yang menjadi pertimbangan sebuah perusahaan di sini ada 7. Yang pertama, kurangnya rasa percaya diri. Kenapa saya bilang kurangnya percaya rasa diri? Karena rasa tidak yakin atau tidak percayanya kita dalam berkompetisi ataupun dalam melamar sebuah pekerjaan ini akan membuat kurangnya optimal dalam proses seleksi pengisi jabatan tersebut. Yang kedua itu adalah kebiasaan dan perilaku buruk. Nah, dalam kebiasaan kita atau perilaku kita yang buruk, di sini itu akan menjadi sebuah pertimbangan juga bagi perusahaan untuk memutuskan kita layak atau tidak diterima di sebuah perusahaan tersebut dan mengisi jabatan tersebut. Dan yang ketiga adalah kurangnya informasi untuk mengembangkan sebuah karir. Karena kadang seseorang itu tidak memahami jalur karir yang mereka pahami atau mereka bisa untuk mengisi pekerjaan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat itu adalah tujuan karir atau nilai diri yang tidak selaras. Sebab nilai diri kita itu sangat berpengaruh dalam tujuan sebuah karir yang kita capai. Yang kelima ada kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan atau pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan diri. Karena kadang hambatan ini sangat berpengaruh penting bagi seseorang untuk menemukan jati diri atau tujuan karir yang cocok bagi diri dia sendiri untuk menempatkan posisi dalam sebuah perusahaan. Yang keenam itu adalah ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya jaringan yang mendukung. Yang dimaksud dengan jaringan pendukung di sini adalah misalkan adalah dukungan dari seseorang keluarga agar jejaring di lingkungan kantor kita lebih semangat untuk melakukan pekerjaan, dan tak jarang juga kita mengambil keputusan untuk sebuah perusahaan tanpa adanya rekomendasi dari teman ataupun keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmawati, NIM 1710602032 yang akan menjawab ujian akhir semester yang mana yang telah dikasih pertanyaan dari Bapak Ines. Soalnya itu studi akhir yang menyangkut beberapa sikap para karyawan nasional untuk penugasan ke internasional, karena ada beberapa hambatan dalam mengambil keputusan penugasan karyawan internasional. Maka itu sangat dipertimbangkan dalam perusahaan untuk karyawan nasional dari segi eksternal maupun hambatan perusahaan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjawab apa saja sih hambatan karyawan dari segi eksternal, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu para sumber daya manusia itu sangatlah kurang dalam keputusan perusahaan yang diambil. Yang kedua, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya itu misalnya kita ingin membuka suatu usaha. Nah, itu kan harus butuh biaya yang lebih besar agar
agar karyawan kita itu bisa membimbing kita ke nasional ataupun internasional. Yang selanjutnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, yang maksud dari membutuhkan waktu yang lama itu kita kan harusnya mempunyai karyawan gitu. Nah, karyawan itu kita tidak sembarangan untuk memilih karyawan yang benar-benar kita percaya. Nah, maksudnya itu kita harus tes dan kita harus mewawancarai karyawan tadi, apakah dia bisa mengelola suatu perusahaan yang telah kita bangun, dan apakah dia bisa membantu kita agar menjadi ke internasional perusahaan kita. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjawab tentang hambatan yang dalam perusahaan kita sendiri gitu, yaitu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kurang rasanya percaya diri. Nah, maksudnya itu dalam struktur organisasi kita itu harus mempunyai kepercayaan diri agar perusahaan kita itu dapat dipercaya oleh masyarakat, oleh klien-klien kita yang akan bergabung di perusahaan kita gitu. Yang kedua, kebiasaan dan perilaku buruk. Nah, ini sangat perlu diperhatikan, yaitu terhadap penilaian-penilaian informasi yang beredar di lingkungan kantor, juga banyak mempengaruhi keputusan manajemen menemukan pejabat yang tidak sembarangan gitu. Jadi kita itu ibaratnya itu kita itu harus perlu menjaga sikap, menjaga tata krama, menjaga ucapan terhadap di lingkungan perusahaan itu ataupun organisasi. Yang ketiga, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Nah, contohnya itu kan kita ini harusnya bisa berkarir gitu. Nah, apa sih yang kekurangannya itu? Nah, kekurangannya itu seseorang tidak memahami apa jalur yang ingin dia ingin karirkan gitu. Misalnya kita kan membuka perusahaan elektronik. Nah, kita kan harus mencari karyawan gitu, cari karyawan, dan karyawan tersebut tidak mampu dalam perusahaan kita itu. Nah, terus jika dia tidak mempunyai karir terhadap dirinya ataupun kompetens, itu sangat disayangkan gitu, sehingga dia tidak fokus dalam penugasannya atau dalam marketingnya gitu. Terus yang keempat adalah tujuan karir dan nilai-nilai dari yang tidak jelas. Nah, maksudnya itu kita itu harus tahu skill kita di mana, terus kemampuan kita itu di mana, dan kita itu harus mempunyai penilaian yang bagus gitu. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran dari tentang kemampuan atau keterampilan. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita itu ya. Jika kita menjadi karyawan dalam perusahaan, itu kita harus sadar diri kemampuan kita itu sebatas mana gitu. Jika kita dikasih tugas lagi itu, dan kita tidak mampu, maka kita harus bicara dengan atasan
nih, kita harus butuh bantuan. Jadi jangan kita apa namanya itu, jangan kita oh saya bisa kok menyelesaikannya sendiri. Nah, sedangkan dalam kemampuan kita itu tidak mencukupi gitu. Nah, jadi harusnya kita itu kurangin kesadaran diri kita dalam ibaratnya itu introspeksi. Yang keenam, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, ini yang sangat berbahaya dalam perusahaan. Sedang kita itu kan dalam perusahaan itu kan harus membutuhkan karyawan yang aktif, karyawan yang yang bisa kompeten dalam berbahasa dan ucapan, agar klien ataupun masyarakat tidak tidak menyinggung kata-kata dan tidak menyakitkan perasaan klien kita gitu. Yang terakhir adalah kurangnya jaringan yang mendukung. Nah, maksudnya itu kurangnya informasi dari luar. Misalnya nih, kita kan udah tahu gitu ya, Indonesia tuh seperti lockdown gitu. Tetapi kita tidak mengetahui apa dibalik semua lockdown itu. Nah, itulah kurangnya jaringan yang atau teknologi atau informasi yang kita itu. Nah, itu harus kita telusurin gitu. Telusurin apa masalahnya, apa kejadiannya gitu, biar kita itu tidak salah mendapatkan informasi dari orang-orang yang di sekeliling kita, agar kita itu bisa membangun suatu perusahaan yang